sebagaimana termaktub dalam halaman 13 alinea kedua surat dakwaan aku, saudara penuntut umum dengan jelas mengkategorikan perkataan tersebut sebagai ancaman di bawah perintah dari saksi Ferdi Sambo. Selanjutnya, kami penasihat hukum dengan segala kerendahan hati memohon pengertian dan empati dari Yang Mulia Majelis Hakim selaku perwakilan Tuhan Yang Maha Esa di muka bumi dan satu-satunya tempat kami bergantung untuk mencari keadilan bagi terdakwa, untuk sejenak melihat keadaan terdakwa Arifah Rahman Arifin yang sesungguhnya merupakan korban dari tekanan psikis yang diberikan oleh saksi Ferdi Sambo, di mana secara teori dan keilmuan hukum diketahui bahwa terdakwa Arifah Rahman Arifin dapat dikategorikan sebagai pihak yang berada dalam kondisi daya paksa atau overma. Meskipun saksi Ferdi Sambo yang meskipun ancaman tidak pernah diberikan kekerasan, namun ancaman tersebut terbukti telah memberikan dampak yang demikian besar terhadap terdakwa Arifah Rahman Arifin yang menyebabkan yang bersangkutan tidak lagi memiliki kehendak bebas untuk membantah atau melawan perintah dari saksi Ferdi Sambo tersebut. Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan ahli pidana Prof. Nur Basuki, maka telah terbukti bahwa rangkaian kondisi yang diterima oleh saudara Arifah Rahman Arifin tersebut di atas dapat dikategorikan sebagai suatu overma psikis, karena apabila merujuk pada pendapat ahli hukum Simons, overma psikis tidak dapat terjadi meskipun orang yang telah menggunakan kekerasan atau menggunakan ancaman kekerasan itu telah membiarkan orang yang dipaksa tetap dalam keadaan bebas secara fisik dan tetap bebas untuk menentukan kehendaknya. Akan tetapi dalam kenyataan, kekerasan atau ancaman yang telah ia gunakan itu mempunyai pengaruh yang demikian besar terhadap apa yang telah diputuskan oleh orang yang telah dipaksa, sehingga orang ini sebenarnya tidak mempunyai kebebasan lagi untuk menentukan suatu sikap sesuai dengan apa yang sebenarnya ia kehendaki. Misalnya pelaku telah mengetahui kriteria, karakteristik, temperamen, dan kemudian pelaku diminta melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum. Walaupun tidak ada tekanan fisik maupun psikis, akan tetapi pelaku sudah mempunyai gambaran apa yang akan terjadi jika melawan, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai overma psikis. Bahwa selanjutnya, sebagaimana terbukti berdasarkan alat bukti keterangan ahli psikolog forensik Natael Sumampo, maka telah terbukti bahwa rangkaian kondisi dan ancaman yang telah diterima oleh terdakwa Arifah Rahman Arifin sebagaimana disebutkan di atas terbukti efektif menyebabkan terdakwa Arifah Rahman Arifin tidak lagi memiliki kehendak bebas untuk membantah atau melawan perintah dari saksi Ferdi Sambo dan terpaksa mematuhi perintah tersebut dikarenakan berdasarkan pemeriksaan ahli psikolog forensik untuk diketahui bahwa terdakwa Arifah Rahman Arifin dididik sedari dini untuk mematuhi atasan dan memiliki skor kepatuhan 20/20 atau sempurna. Adapun salah satu faktor yang mempengaruhi hal tersebut adalah pola asuh saudara Arifah Rahman Arifin ketika kecil serta faktor budaya yang hidup dalam institusi, sehingga dalam situasi membingungkan dan ambigu ketika menerima tekanan dari saksi Ferdi Sambo, maka norma darurat yang diterapkan adalah patuh pada perintah atasan. Selanjutnya berdasarkan alat bukti 10 berupa presentasi dari ahli psikolog Natalia, alat bukti keterangan ahli psikolog psikiatri Dr. Natalia, maka telah terbukti bahwa rangkaian kondisi dan ancaman yang diterima oleh terdakwa Arifah Rahman serta tingkat kepatuhan yang sangat tinggi dari terdakwa Arifah Rahman terhadap atasannya sebagaimana disebutkan di atas terbukti efektif menyebabkan terdakwa Arifah Rahman Arifin tidak lagi memiliki kehendak bebas untuk membantah perintah Ferdi Sambo. Dikarenakan segenap kondisi yang dialami oleh terdakwa Arifah Rahman dan kepatuhan tersebut menyebabkan secara psikis dirinya tidak lagi memiliki jalan keluar lain atau no way out atau dapat meminta pertolongan ke orang lain, sehingga harus mengambil tindakan yang paling sedikit merugikan semua pihak, yakni melakukan tindakan yang seolah-olah menuruti perintah Ferdi Sambo namun tetap menyiapkan backup atau salinan dalam harddisk saksi Baikuni Wibowo. Bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti 10 berupa presentasi dari ahli psikiatri forensik dan alat bukti keterangan ahli psikiatri forensik atas nama Dr. Natalia, saksi Arif Riyadi, saksi Kentas Indra Pratama, dan saksi Rifki Zulkarnain, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa bisa saja seseorang yang telah dididik dengan baik, berdedikasi dalam menjalankan tugasnya sebagai polisi dengan sangat baik, berprestasi dan mendapatkan banyak penghargaan, serta memiliki integritas untuk mematuhi peraturan seperti terdakwa ini, pada suatu keadaan tertentu dapat mengambil tindakan non-etikal, yakni mematuhi perintah Ferdi saksi Sambo, yang secara psikiatri keputusan tersebut dapat dikategorikan sebagai daya paksa dengan mempertimbangkan hierarchy of needs dalam diri seseorang untuk menentukan atau mengambil keputusan berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut. 1. Percaya diri. Untuk mengambil keputusan, seseorang dapat mengaktualisasikan dirinya untuk mengambil keputusan apabila sudah merasa terpenuhi kebutuhan fisiknya, di mana unsur tersebut tidak
terbukti tidak terpenuhi dalam diri terdakwa karena terdakwa Arif Rahman mulai meragukan perintah dari Verdi Sambo tersebut sudah sesuai aturan. B. Psychological needs atau safety. Apakah seseorang merasa aman, safe secara psikologis, di mana unsur tersebut tidak terpenuhi karena terdakwa Arif Rahman merasa secara psikologi tidak lagi memiliki ketenangan untuk berpikir karena menerima ancaman dari saksi Verdi Sambo untuk melaksanakan perintahnya. C. Perasaan didukung. Seseorang merasa akan didukung yang akan membuat percaya diri untuk mengambil keputusan tertentu, di mana unsur tersebut tidak terpenuhi dalam diri terdakwa. Karena terdakwa Arifin yang telah melaporkan isi temuan isi rekaman DVR CCTV tersebut kepada saksi Hendra Kurniawan, namun tidak mendapat dukungan dari saksi Hendra Kurniawan, sehingga menyebabkan dirinya terpaksa melaksanakan perintah saksi Verdi Sambo. Bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur-unsur di atas, maka ahli psikolog forensik Dr. Natalia Widya Siraharjanti yang telah diperiksa dalam persidangan berkesimpulan bahwa secara keilmuan psikologi, terdakwa Arif Rahman Arifin berada dalam kondisi necessity defense ketika melaksanakan perintah saksi Verdi Sambo. Sedangkan dalam istilah keilmuan hukum, kondisi Arif Rahman tersebut disebut dengan keadaan overmah relatif atau psikis. Selanjutnya berdasarkan alat bukti keterangan ahli pidana Nur Basuki, maka terbukti secara dan meyakinkan bahwa rangkaian kondisi dan ancaman yang diterima oleh Arif Rahman tersebut yang diterima oleh terdakwa Arif Rahman, tingkat kepatuhan yang sangat tinggi terdakwa Arif Rahman terhadap atasannya, serta telah terbukti bahwa secara psikis dirinya tidak memiliki jalan keluar lain atau no way out, ataupun dapat meminta pertolongan ke orang lain sehingga harus mengambil tindakan yang paling sedikit merugikan semua pihak, sebagaimana disebutkan di atas, berkonsekuensi logis dan yuridis bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum dalam perkara akuo karena terpenuhnya unsur daya paksa. Bahwa berdasarkan seluruh fakta persidangan di atas dikorelasikan dengan pendapat ahli sehubungan dengan daya paksa overmah, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan Arif Rahman yang didasarkan pada instruksi membuat yang bersangkutan berada dalam kondisi secara psikis terancam dan sudah sepantasnya agar terdakwa Arif Rahman Arifin untuk dilepas dari segala tuntutan hukum. Selanjutnya akan dilanjutkan yang mulia. Perhatikan jamnya ya. Terdakwa Arif Rahman Arifin dalam menjalankan perintah jabatan dengan itikat baik sebagaimana diatur dalam pasal 51 ayat 2 KUHP. Mohon perhatian yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara akuo, bahwa selanjutnya dapat kami sampaikan berdasarkan fakta persidangan telah terang dan jelas bahwa saudara Arif Rahman Arifin dalam melaksanakan setiap tindakan sebagaimana didakwakan oleh saudara penuntut umum dalam surat dakwaan, akuo hanya menjalankan perintah jabatan dengan itikat baik sebagaimana diatur dalam pasal 51 ayat 2 KUHP yang dapat kami uraikan sebagai berikut yang telah dibacakan. Mohon perhatian yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara akuo bahwa segenap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Arif Rahman Arifin merupakan perbuatan yang sah karena telah menerima surat perintah sebagaimana dimaksud dalam bukti 1 yang diberikan oleh saksi Hendra Kurniawan serta rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Arif Rahman Arifin atas perintah langsung dari saksi Verdi Sambo yang mana perintah tersebut masih sesuai dengan tupoksi selaku Wakaden B Divpropam Polri sebagaimana telah kami jabarkan dalam bagian E2 Romawi 1.